Suho tiba-tiba melancarkan serangan. Sebuah tendangan keras menghantam wajah salah satu penculik dengan tepat, membuat semua orang di sana terdiam dalam keterkejutan. Yang benar saja, penjahat itu langsung tumbang begitu saja. Ketika seseorang bertanya, "Siapa kau?" Suho malah panik. Dia sendiri tidak menyangka bahwa tubuhnya bergerak sendiri. Saat itu juga dia sadar bahwa menyerang wilayah guild lain adalah tindakan ilegal. Namun, Suho dengan cepat menemukan solusinya. Dia menggunakan prajurit bayangan untuk menciptakan topeng dan menutupi wajahnya. Lalu, dengan suara penuh wibawa, ia berkata, "Kau pikir bisa menculik orang dan membahayakan mereka?" Orang-orang di sana terus bertanya siapa dia sebenarnya, terutama karena Suho telah melanggar batas wilayah mereka. Tanpa jawaban dari Suho, dua orang langsung maju untuk menyerangnya. Namun, Suho bukanlah lawan sembarangan. Sambil menghindari serangan, dia dengan cepat menganalisis situasi. Suho menyimpulkan bahwa rata-rata anggota Guild Hyena hanyalah hunter di rank. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan satu pukulan telak, salah satu penyerang terlempar jauh. Sontak semua orang di sana kembali terkejut, tapi Suho tidak berhenti. Ia terus menyerang, menghancurkan para penjahat satu persatu. Bahkan Beru berkomentar bahwa perkembangan Suho sungguh luar biasa. Kini, hunter di rank bukanlah lawannya lagi. Di chapter ini, kita juga diperlihatkan status window Suho. Saat ini, ia berada di level 16. Dengan stat tertinggi adalah strength, di angka 33 poin. Sementara stat lainnya adalah 25 poin. Setelah mengalahkan mereka semua, Suho segera mengikat para penjahat itu. Beru memuji aksinya, menyebutnya sebagai penyelesaian yang sangat klinis. Orang-orang yang berhasil diselamatkan segera mengucapkan terima kasih. Mereka bertanya apakah Suho berasal dari asosiasi hunter. Tetapi Suho hanya menjawab, hal seperti ini lebih baik dilaporkan kepada mereka. Dengan kondisi mereka yang sudah cukup kacau, Suho menyuruh para sandera pergi, sementara dia akan mengurus sisanya. Tapi di dalam benaknya muncul pertanyaan besar. Kenapa Guild Hyena menculik manusia? Tiba-tiba pedang Suho bersuara. "Aku bisa merasakannya." Suho, yang penasaran, bertanya, "Apa yang kau rasakan?" "Inilah alasan kenapa kita harus datang ke tempat ini," ujar pedang itu. Saat Suho masuk ke dalam, dia terkejut. Di dalam gudang itu ada kandang-kandang binatang dan juga obat-obatan misterius. Beru pun merasakan keberadaan energi yang tidak jelas di tempat ini. Kemudian, di salah satu kandang, Suho menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu seekor anak anjing. Dengan penuh kebingungan, ia bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan mereka? Tidak hanya menculik manusia, tapi juga mengurung anak anjing. Namun tiba-tiba itu gemetar dan mengatakan, "Itu bukan anak anjing. Makhluk kecil ini adalah keturunan dari Raja Hewan." Suho sangat terkejut. Pedang itu kemudian mengungkapkan kisah dari masa lalu. Setelah kekalahan mereka dalam perang melawan Shadow Monarch, King of Beasts sempat menyelamatkan keturunannya dan mengirimnya ke Sanctuary. Dia percaya bahwa jika garis darahnya selamat, maka Monarch of Fangs yang baru akan lahir suatu hari nanti. Suho segera melepaskan borgol dan mengeluarkan makhluk itu dari kandangnya. Anjing kecil itu tampak sangat lemah dan kesakitan. Beru yang merasakan energi yang sama dengan Monarch of Fangs dari anak anjing itu. Dengan kondisinya saat ini Beru mengatakan bahwa jika dibiarkan, dia bisa mati. Saat Suho hendak memutuskan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba seseorang muncul. Suho refleks menutupi wajahnya dan berbalik. Lalu, dari kegelapan, seekor monster berbentuk hyena muncul. Suho terkejut, tetapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi dari pedangnya. Pedang itu mengatakan, "Broki, ternyata kau masih hidup." Ternyata pedang itu mengenali monster tersebut. Monster tersebut bernama Broki. Dia adalah penjaga dari keturunan Monarch of Fangs. Namun amarah pedang itu membuncah dan mengatakan, "Kau seharusnya melindungi keturunan Monarch of Fangs. Apa yang sebenarnya kau lakukan hingga kondisinya seperti ini?" Tiba-tiba, Broki melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, dia mendekati Suho dan merebut anak anjing itu dari tangannya.
Dengan suara penuh kebencian, Broky berkata, "Berani-beraninya manusia menyentuh kepemilikanku." Lalu monster itu menendang Suho. Serangan itu begitu kuat hingga Suho terpental jauh, menembus dinding gudang. Suho tersentak. Ini serangan paling menyakitkan yang pernah kuterima. Bahkan, kepalanya terasa pusing. Namun, di sisi lain, skill resilience miliknya naik level. Kini, physical defense-nya meningkat dari 20% menjadi 40%. Baru kemudian mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. "Sejak kita tiba di sini, aku merasakan ada energi aneh. Tapi sekarang aku yakin energi itu berasal dari Itarim." Suho pun sangat terkejut. Sementara itu, pedang itu berseru dengan marah. "Apa yang baru saja kau lakukan pada keturunan Shadow Monarch?" Tapi Broky tidak peduli. Dengan tatapan dingin dia berkata, "Apa yang kau pikir akan terjadi setelah sanctuary dihancurkan? Yang lemah hanya bisa bergantung pada yang kuat. Itu hukum alam. Dan anak anjing ini adalah sumber nutrisi terbaik." Pedang itu terkejut. Ternyata selama ini, Broky mengambil darah dari anak anjing Monarch of Fangs secara berkala untuk meningkatkan kekuatannya. Amarah pedang itu memuncak dan mengatakan, "Aku akan membunuhmu, Broky." Tiba-tiba, pedang itu melayang menyerang Broky. Namun ternyata, itu adalah trik dari Suho. Dengan timing yang sempurna, Suho berhasil merebut kembali anak anjing itu. Sambil bersiap menghadapi pertarungan besar, Suho berkata, "Ini adalah aliansi pertama dari Shadow dan Fangs." Dalam hatinya, Suho tahu bahwa ia akhirnya menemukan jejak yang berhubungan dengan ayahnya, yakni Itarim. Setelah sekian lama, akhirnya ia membuka matanya untuk pertama kali. Dan begitu matanya terbuka, yang pertama kali ia lihat adalah punggung gagah Suho. Sementara itu, Suho telah berhadapan dengan Broky untuk memulai pertarungan. Setelah menerima pemberitahuan quest untuk mengalahkan hiena bernama Broky, Suho akhirnya mengerti dari mana asal nama Guild Hyena. Namun, di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seekor monster dapat membentuk guild di dunia manusia dan menculik orang-orang. Ia juga curiga, mungkinkah ini ada kaitannya dengan Itarim? Para penjahat yang sebelumnya diikat oleh Suho berteriak, "Dia bukan orang biasa. Lepaskan kami, dan kami akan membantumu bertarung." Namun sebelum Suho bisa bereaksi, tiba-tiba Broky membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung melahap para penjahat itu. Suho terguncang melihat pemandangan mengerikan tersebut. Dengan mudahnya Broky memakan manusia tanpa rasa ragu sedikit pun. Sambil mengusap sisa makanan di mulutnya, Broky berkata dengan dingin bahwa ia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Bagi Broky, yang lemah hanyalah mangsa bagi yang kuat. Mendengar itu, Suho tidak bisa menahan amarahnya dan langsung menyerang dengan pedangnya. Namun, serangannya dengan mudah ditahan oleh Broky. "Kau membunuh mereka hanya karena alasan yang konyol," seru Suho dengan marah. Namun Broky hanya tersenyum licik dan mengatakan bahwa kehidupan dan kematian yang lemah selalu berada di tangan yang kuat. Tanpa peringatan, Broky menyerang Suho dengan kekuatan besar, hingga membuatnya terlempar jauh. Namun, Suho berhasil mendarat dengan sempurna. Tiba-tiba, dengan kecepatan luar biasa, Broky sudah ada di hadapan Suho, dan melancarkan serangan yang lebih kuat lagi. Meski nyaris terkena serangan, Suho berhasil menghindar, dan memberikan tebasan kecil di lengan Broky. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Broky, namun Suho terus menghindarinya. Hingga akhirnya, Broky mengeluarkan serangan dahsyat dan memaksa Suho untuk melompat ke udara. Dengan kesempatan ini, kini giliran Suho menyerang balik dengan skill Storm Slash. Tebasannya berhasil melukai tubuh Broky. Namun, bukannya kesakitan, Broky malah tertawa. Tiba-tiba, sebuah pedang menembus punggung Broky. Suho menatapnya dengan penuh keyakinan dan berkata, "Ini belum berakhir." Pedang yang menusuk Broky itu berbicara, "Kau dulu bersumpah setia dan menghormati Monarch of Fangs. Kenapa kau berubah menjadi seperti ini?" Broky terkejut. Ingatan tentang Monarch of Fangs mulai kembali, namun tiba-tiba sebuah simbol emas muncul di matanya.
seolah mencegahnya mengingat lebih jauh. Dengan amarah yang tak terkendali, Brockie menghancurkan pedang itu dan berteriak, "Aku tidak punya rasa hormat pada Monarch of Fangs." Suho terkejut melihat pedang itu hancur berkeping-keping. Tanpa memberi kesempatan, Brockie langsung menghantam Suho dengan tinjunya. Serangan itu begitu kuat hingga membuat tubuh Suho terasa remuk. Di saat itulah, Suho teringat ayahnya, seseorang yang saat ini sedang bertarung di tempat lain. Oleh karena itu, Suho tidak boleh kalah di sini. Dengan tekad membara, Suho mengaktifkan skill Shadow Extraction untuk menciptakan gauntlet, lalu menghantam Brockie dengan sekuat tenaga. Pertarungan kini mulai berimbang berkat semangat juangnya. Di tempat lain, pedang yang hancur tak lagi bisa berbuat apa-apa. Namun, anjing kecil yang kesakitan itu mencoba bangkit. Terinspirasi oleh keberanian Suho, anjing kecil itu dipenuhi amarah dan tekad bertarung. Melihat hal itu, pedang yang sudah rusak akhirnya memutuskan untuk memberikan sisa kekuatannya kepada anjing kecil itu. Tiba-tiba, anjing kecil itu mengeluarkan suara raungan yang menggema seperti serigala. Di saat yang sama, Suho terlempar ke dinding akibat serangan Brockie. Meski kini ia bisa sedikit mengimbangi kekuatan Brockie, Suho masih belum cukup kuat. Tepat saat Brockie hendak memberikan pukulan terakhir, seekor serigala berwarna abu-abu tiba-tiba muncul di hadapan Suho dan menangkis serangan itu. Suho terkejut melihat kehadiran serigala tersebut. Namun, yang lebih mengejutkan, serigala itu terlihat sangat marah pada Brockie. Setelah kemunculan keturunan Monarch of Fangs yang telah menyerap kekuatan dari Rakan's Fang, Suho akhirnya bisa merekrutnya sebagai rekan. Di sisi lain, Brockie terkejut melihat perubahan ini. Keturunan Monarch of Fangs benar-benar berkembang pesat. Setelah menyerap kekuatan dari Rakan's Fang, Suho pun kagum dengan pengorbanan Rakan's Fang demi menyelamatkan keturunan Monarch of Fangs. Sejak awal, tujuan Suho memang berniat bekerja sama dengannya. Dan kini sistem telah membantunya merekrut keturunan itu. Tiba-tiba, Suho merasakan sesuatu mengalir dalam pikirannya. Dia diperlihatkan ingatan keturunan Monarch of Fangs. Setelah kekalahan mereka dari Shadow Monarch, Brockie ditugaskan untuk melindungi keturunan tersebut. Kekalahan itu menjadi pukulan berat bagi mereka, dan Brockie bersumpah akan membuat sang keturunan lebih kuat demi kejayaan rasnya. Namun, sebuah insiden terjadi. Saat itu mereka terjebak di dalam gua dan diserang oleh makhluk tak dikenal. Anehnya, Brockie tidak dibunuh meskipun sudah dikalahkan. Seorang bayi yang berada di antara mereka berkata, "Monster ini tampaknya cukup berguna." Dalam kondisi tidak berdaya, makhluk itu tiba-tiba memasukkan kristal emas ke dalam mata Brockie. Setelah berhasil memasukkan kristal dalam mata Brockie, makhluk itu berkata, "Mulai sekarang, tugasmu adalah menangkap manusia hidup-hidup dan menyerahkannya kepada kami." Sambil pergi, makhluk itu menambahkan bahwa kristal emas itu akan meningkatkan kekuatan Brockie, sekaligus mengendalikannya. Sejak saat itu, Brockie kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setelah melihat ingatan tersebut, Suho bergumam dalam hati, "Apakah mereka ini Itarim?" Sementara itu, Suho dapat merasakan bahwa keturunan Monarch of Fangs tidak ingin membalas dendam pada Brockie, melainkan ingin menyelamatkannya. Suho mulai memahami situasi ini. Jika ingatan keturunan Monarch of Fangs memang berkaitan dengan Itarim, maka dia harus mengalahkan Brockie sekarang juga. Namun, kekuatan Suho masih belum cukup. Tiba-tiba, sebuah layar pemberitahuan muncul di hadapan Suho. Pemberitahuan itu menyatakan bahwa dia telah berhasil merekrut sekutu, dan karena itu, dia mendapatkan sebuah quest baru bernama Monarch Hair. Quest ini mengharuskannya untuk mencari dan merekrut semua keturunan dari 9 monark. Saat ini, Suho berhasil merekrut 1 keturunan monark. Layar pemberitahuan lain muncul, memberitahukan bahwa Suho telah memperoleh skill baru bernama Bond Skill, berkat ikatannya dengan keturunan Monarch of Fangs. Saat mereka berdua mengaktifkan skill ini, tubuh mereka tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Beru yang melihat kejadian ini terkejut, karena Suho mengalami perubahan yang berbeda dari Shadow Monarch. Melihat hal itu, Brockie melompat dan menyerang Suho untuk menghentikan Bond Skill.
Namun, serangannya berhasil ditahan dengan mudah oleh Suho. Brookie terkejut melihat kekuatan Suho yang meningkat drastis. Dengan bone skill, wujud Suho sedikit berubah. Rambutnya memutih, tanda hitam muncul di dahinya, dan auranya terasa jauh lebih kuat. Bone skill ini memungkinkan Suho untuk menyatu dengan kekuatan keturunan Monarch of Fangs, meningkatkan fisiknya serta membuat indranya lebih tajam layaknya seekor beast. Brookie kembali menyerang dengan kekuatan besar, tetapi Suho dengan mudah menghindarinya. Karena tubuhnya terasa lebih ringan dan semua serangan Brookie gagal mengenainya. Kini, giliran Suho yang menyerang. Sebuah pukulan keras mengenai kepala Brookie dan membuatnya marah. Brookie melayangkan tinju yang lebih kuat sambil mengejek. Salahkan dirimu karena terlahir sebagai spesies yang lemah. Suho terpental cukup jauh, tetapi segera bangkit dan menyerang balik. Terjadi adu tinju sengit di antara mereka. Namun, dalam pertarungan ini, Suho berhasil menghancurkan salah satu tangan Brookie. Di tengah pertarungan, Suho mendapatkan pemberitahuan bahwa ia telah mempelajari skill martial art. Skill ini meningkatkan kemampuannya dalam pertarungan jarak dekat dan memberikan tambahan 33% damage saat menyerang tanpa senjata. Tiba-tiba, Beru muncul dengan marah, mengecam Brookie karena telah menghina Suho. Dia menyatakan bahwa Suho adalah keturunan Shadow Monarch. Brookie terkejut mendengar hal itu. Selama ini, dia tidak menyadari siapa sebenarnya Suho. Namun hal itu sudah terlambat. Suho melompat dari atas dan melayangkan tendangan keras yang langsung menghantam Brookie. Serangan ini sangat dahsyat hingga menghancurkan lantai tempat mereka bertarung. Setelah Brookie tumbang, Suho melepas bone skill. Keturunan Monarch of Fangs mendekati Brookie yang sekarat dan menjilatnya. Tiba-tiba, Brookie mulai mengingat masa lalunya. Dalam ingatan itu, dia merasa marah karena tidak mampu melindungi Monarch of Fangs. Kini, kesadarannya telah kembali. Dengan demikian, Suho akhirnya berhasil mengalahkan Hyena Brookie.